Halo teman-teman, belakangan ini makin banyak broker yang ngaku-ngaku sebagai MLM atau MLM ngaku-ngaku jadi broker juga atau mungkin money game atau sejenisnya. Nah, gimana cara kita menyikapinya atau gimana cara kita milihnya? Yuk kita bahas di video ini. Halo teman-teman semua, lagi-lagi ketemu dengan saya Fadli di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV ya, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, teman-teman, ada begitu banyak yang masuk yang lucu-lucu menurut saya gitu ya. Ini agak aneh, makin kesini makin aneh gitu ya, aneh dan lucu. Ada banyak kejadian-kejadian lucu yang akhirnya bikin saya kayaknya punya kewajiban, punya beban moral untuk sharing sama teman-teman semua. Butuh klarifikasi ini kayaknya, terutama buat keluarganya NFC, teman-teman yang nonton video ini gitu ya. Teman-temannya subscribe channel YouTube ini harus dapetin manfaat ini, harus tahu info ini, menurut saya seperti itu. Gitu ya. Nah, ramenya baru mulai belakangan ini, udah dari kemarin-kemarin saya bilangin gitu kan. Kita yang namanya trading itu ya yang wajar-wajar saja gitu. Yang wajar-wajar itu maksudnya gimana mas? Yang bener-bener bisa teman-teman manage ekspektasinya. Masuk akal. Nggak yang too good to be true gitulah. Bisa teman-teman kok, batasinnya jelas kok gitu ya. Jadi saya bahkan udah catat beberapa hal nih yang mungkin teman-teman juga ketawa kalau dengernya sekarang gitu ya. Kemarin percaya mungkin ini benar kan gitu. Hati-hati makanya ya. Jadi teman-teman, yang pertama ada banyak broker, satu dua lah sih nggak banyak ya, yang ngasih sinyalnya gitu ya, komunitas-komunitas di luar sana. Hati-hati kalau punya parameter yang seperti ini. Dia ngasih bener-bener kita akan bisa buy tepat di jam 22.16 misalnya. Lalu lepas lagi transaksinya 8 menit kemudian. Perjanjian setan ini saya bilang ini. Malaikat aja belum tentu tahu ini gimana coba gitu kan. Bercanda ya teman-teman ya. Tapi siapa yang bisa tahu masa depan kan gitu. Market digerakin sama emosi market. Tetap harga bergerak karena ada permintaan dan penawaran yang silih berganti dari setiap detiknya gitu bahkan. Setiap saat selalu ada perubahan. Jadi kita nggak bisa ekspektasikan sepasti itu. Kita cuma bisa bicara probabilitas. NFC ngajarin probabilitas teman-teman. Kemungkinan profitnya lebih gede dari kemungkinan lossnya, gas. Kan gitu. Jadi it's all about business gitu. Mungkin rugi, tapi kalau profitnya kemungkinannya lebih besar dari ruginya, ya ambil. Dari akumulasi profit dan loss itulah kita bertumbuh kan gitu. Jadi nggak ada analisa yang bisa memastikan tepat naik atau turun harga tertentu, harga currency pair tertentu di waktu tertentu yang sangat-sangat spesifik. Jadi itu susah menurut saya. Saya nemuin dan ternyata ya hilang barusan kan gitu ya. Mungkin teman-teman ngalamin juga ya. Coba komen-komen di bawah video ini ya. Terus teman-teman ada yang lucu lagi nih. Dia ngontek ke saya, "Mas, ini gimana? Kemarin saya udah cerita, orangnya sempat main ke basecamp NFC sini loh teman-teman. Terus cerita lagi, barusan belum lama tombol WD-nya hilang." Ini lucu sih menurut saya gitu ya. Kemarin cerita, ayo coba ikutan mas, cobain aja, namanya juga sistem trading kan, kita pengen coba cari tahu. Oke. Tapi too good to be true menurut saya. Kok profitnya besar dan konsisten, kayaknya gimana gitu ya. Buat saya ada kejanggalan dalam hati. Tapi ya udahlah kan, punya agama masing-masing gitu ya. Lakum dinukum waliyadin kata Pak Yai kan gitu. Jadi ya udahlah, dirimu dirimu, diriku diriku. Oke. Ternyata kemarin, "Mas, ini gimana ya cara wanariknya ya? Punya channel nggak? Punya orang dalam di sana nggak?" Dan saya, tombol WD-nya hilang. Nggak bisa di WD gitu ya. Ini lucu sih menurut saya. Oke, itu beda lagi brokernya. Jadi banyak. Terus ada yang kemarin tiba-tiba chartnya loncat. Ini juga lucu. Dan ketika kita cek ternyata beneran terjadi loh teman-teman. Jadi ketika ini juga kita cek ke broker-broker yang lain bahkan tidak terjadi apa-apa gitu. Ini kan kemungkinannya dua. Antara dia beli data feed yang memang mabok atau dianya sendiri yang mabok kan gitu. Broker yang normal teman-teman, ini edukasi buat teman-teman ya. Broker yang normal itu membeli data feed atau mendapatkan data feed dari para liquidity provider di luar sana. Ada banyak. Ada Deutsche Bank gitu ya, ada JP Morgan, ada apalagi macam-macam gitu. Ada kalau yang gede-gede kayak institusi besar kayak misalnya Citibank, mungkin teman-teman kenal, HSBC misalnya seperti itu ya. Ini bank-bank besar yang juga sebagai institusi trader. Nah, harga-harga yang dilepas sama liquidity provider yang besar-besar di seluruh dunia dibeli atau diakses sama para broker.
Ada broker yang akses ke beberapa liquidity provider, disatuin, didempetin, punya spread yang tipis banget, bahkan jadi 0,0 persis 0,0 gitu di waktu-waktu ramenya, di jam-jam sibuknya teman-teman. Itu bagus gitu. Tapi kalau chartnya beda jauh sendiri terus tiba-tiba gerak sendiri, kan nggak mungkin liquidity providernya yang bodoh menurut saya ya. Ini brokernya aja yang mabok gitu kan. Jadi ya terus gimana mas ini harusnya gimana ya, harusnya nggak trading di situ bro, dirimu salah pilih broker gitu ya. Oke, jadi macam-macam teman-teman, harga tiba-tiba lari seperti itu mungkin terjadi. Selanjutnya lah ada lagi nih, ada tapi banyak master-master yang trading di broker tertentu, mereka rekam akunnya dan live trading terus profit mas. Gimana itu akunnya beneran loh mas, $10.000, $100.000, $1 juta misalnya seperti itu, 300 juta rupiah misalnya di saham, di mana-mana ada, bukan hanya forex teman-teman. Hati-hati teman-teman, endorse master-master fake itu juga terjadi di bisnis ini gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, saya pribadi aja teman-teman, ada beberapa broker yang nawarin, mas tradingin akun di sini dong, nanti minta tolong di review brokernya, kita kasih akun 10.000. Nah, 10.000 itu teman-teman 150 juta rupiah didepositin ke saya secara langsung di akun saya gitu. Real kelihatannya gitu kan, broker kan bisa bandarin sendiri dan membatik kalau saya bilangnya gitu ya. Mereka punya meta manager yang tinggal edit aja nomor akun ini, depositnya isinya 10.000 kan gitu. Kalau bagus dan ini oke, terus banyak followers, terus ada yang bikin akun ya, nanti saya dapat komisi segala macam. Hati-hati teman-teman, itu juga bisa terjadi. Jadi kalau misalnya orang cerita oke, nunjukin akunnya, ya ada orang yang sombong, ada orang yang di endorse. Nah ini teman-teman perlu bisa bedain. Kalau orang sombong ya udah nggak apa-apa, boleh kaya dan sombong ya kan boleh orang lain gitu kan. Tapi ada orang yang tertipu karena ini endorsean broker. Nah ini yang saya nggak suka. Bukan duit dia, duit broker yang kalau habis itu MC dan videonya tinggal di syuting ulang, kan minta deposit ulang kan gampang. Profit diupload, view-nya puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan bahkan seperti itu. Dan ada banyak orang yang bikin akun tapi dengan teknik yang sebenarnya salah. Nggak bisa untuk making money konsisten. Jadi hati-hati, fake deposit seperti itu banyak teman-teman ya. Itu juga mungkin terjadi. Jadi contohnya makin luas nih ya. Jadi gimana mas cara ngindarinya? Gini, ke depan akan ada semakin banyak, saya nggak bisa bilang yang barusan ini scam, yang barusan ini bawa lari duit orang, yang barusan ini nge-MC-in akun orang misalnya, terus berhenti. Enggak, besok dia cuma ganti nama, ganti cerita, beda packingan, dalamnya sama busuknya gitu. Ini yang perlu teman-teman pahamin. Jadi banyak cara buat mereka kembali lagi muncul dengan presentasi ngakunya di tradingin forex, padahal MLM misalnya. Saya nggak menyalahkan MLM yang di industri forex teman-teman, tapi ada beberapa yang tendensinya pengen bawa lari duit teman-teman, itu yang saya nggak mau, itu aja kok gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu. Beda kalau misalnya teman-teman memang bawa duit 100 juta ke kasino, habis atau jadi 1 miliar, siap. Tapi kalau teman-teman mau trading dengan benar, baik-baik, terus tiba-tiba duitnya hilang, kan itu ketipu namanya. Sakitnya di sini kan gitu. Jadi beda. Orang mau judi-judi sekalian kan gitu. Tapi jangan seperti itu caranya. Jadi fokusnya teman-teman adalah fokuslah ke skill trading teman-teman di upgrade. Sehingga teman-teman tidak menggantungkan harapan berlebihan terhadap sesuatu yang di luar kontrol teman-teman sendiri. Itu aja kuncinya. Hari ini teman-teman, saya karena udah begitu banyak melihat sistem trading bahkan yang scam gitu ya, saya jadi bisa manage ekspektasi. Oh kalau gitu saya perlu milih broker dengan cara yang benar gitu. Oh kalau gitu ada strategi yang memang tidak masuk akal. Ada yang kayak oke, masuk akal tapi kayaknya bukan buat gue deh gitu. Ada seperti itu. Nah teman-teman perlu punya meteran sendiri buat teman-teman semua. Jadi sistem tradingnya harus masuk akal. Terlepas apakah itu otomatis atau manual buat teman-teman, ada robot atau misalnya harus analisa sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak masuk akal dari cara tradingnya aja, sebaiknya stay away gitu. Terus kalau saya nggak tahu mas itu masuk akal atau enggak, ya cari yang masuk akal aja udah gitu. Kalau yang abu-abu, sebaiknya teman-teman stay away. Atau punya budget untuk gambling, untuk judi, ya monggo kan, siapa yang mau larang kan gitu ya. Tapi kalau saya sih secara pribadi, uang yang saya cari dengan baik-baik, secara halal, saya nggak mau dibakar gitu aja. Gitu. Nggak tahu kalau dengan teman-teman, saya harap juga berpikir di pikiran yang sama. Gitu. Oke? Jadi mau otomatis, mau manual, bebas.
gitu ya. Ada banyak juga signal-signal yang bisa kita follow kok, dan itu beneran dengan sistem trading yang proven, yang terbukti bertahun-tahun menghasilkan profit buat saya, buat banyak mentor di NFC gitu ya. Ada banyak gitu. Kemarin kita connect sama satu ruang trading room namanya ruang trader gitu ya. Itu mereka juga provide signal sama kayak NFC gitu. Terus Mas, nggak takut nanti gimana dong? Orangnya jadi bingung, kok ada NFC ada ruang trader? Enggak. Kita dua-dua ini adalah ruang trading room yang berbeda dan ada strategi yang saling menyempurnakan. Menurut saya, teman-teman perlu dikayakan dengan edukasi-edukasi seperti itu. Jadi signal-signal di ruang trader bisa teman-teman manfaatin gitu di app.ruangtrader.com gitu ya. Diskusi aja sama teman-teman NFC, itu ada di bawah video ini nih, di link bio linki _ Nusantara teredukasi, chat WhatsApp, nanti teman-teman tinggal klik langsung bisa ngobrol japrian pribadi sama mereka gitu ya, admin-adminnya ngobrol. Itu kalau yang di signalnya Pro Plus teman-teman ya, yang di plan Pro Plusnya ruang trader gitu ya, itu bahkan dia bisa nawarin, apakah teman-teman suka sama trading plan seperti ini? Ini ada area buy bagus nih, ini sell GBP USD di harga ini nih, dirimu mau ambil nggak? Kalau ambil, teman-teman tinggal klik setuju, teman-teman bisa langsung pasang otomatis ke MT4-nya teman-teman loh. TP1-nya berapa, TP2-nya berapa, TP3-nya berapa, dari website doang. Bayangin. Jadi di iPad kayak gini misalnya, atau di handphone teman-teman lihat, ini bagus nih kayaknya. Teman-teman setujui, teman-teman langsung pasang pending order di akun real MT4-nya kayak robot gitu ya. Otomatis semuanya udah dipikirin. Lotnya udah benar-benar diukur, terus risk per transaksinya teman-teman tentuin gitu ya. Mereka akan approve dan otomatis buat teman-teman semua, jadi sangat-sangat mudah gitu ya. Di Pro Plus itu teman-teman nanti butuh VPS. Kalau mau yang premium yang tidak perlu VPS, langsung VPS-nya di cover sama ruang trader. Nah, itu nanti teknis lah, ngomong sama teman-teman NFC nanti dibantu gitu ya. Itu maksud saya salah satu yang ekspektasinya bisa di manage. Itu adalah signal yang masuk akal gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum tertarik terus akhirnya milih-milih yang lain yang menurut saya juga ragu, sebaiknya hati-hati, itu aja. Oke, terakhir dari saya teman-teman, sampai kapanpun bentuk-bentuk penipuan akan selalu berusaha dimutakhirkan dengan repackaging, dengan ganti nama, dengan membangun sebuah cerita yang selalu masuk akal gitu ya. Tapi ketika teman-teman sudah mengerti industrinya dengan sangat baik, teman-teman tahu ada yang mungkin, ada yang tidak mungkin. Saya nggak bisa sebut merek atau nama, mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang sebaiknya teman-teman tinggalkan langsung seperti ini. Karena kita di ruang publik. Tapi kalau teman-teman ngobrol sama kita di mentoring kita yang private, yang VIP, FFC, atau di Survival to Mastery, atau bahkan datang ke Basecamp ini dan ikutan private mentoring, kita akan bahas seluruhnya buat teman-teman semua. Gitu ya. So, mudah-mudahan ini jadi pencerahan buat teman-teman, dan kalau ada komentar, ada pertanyaan, atau ada sanggahan mungkin yang bisa jadi masukan buat kita, silakan isi di bawah video ini di kolom komentar. Nanti kita akan baca, dan kalau cukup bermanfaat buat banyak orang, kita rekam lagi dan kita upload lagi ke dalam video-video berikutnya. Jadi, thank you sudah subscribe channel ini, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.